Di dalam video ini terdapat beberapa hal yang ingin dibahas. Yang pertama ialah perkembangan perpajakan di Indonesia, Cortex, dan kesimpulan berkaitan dengan Cortex. Hello, my name is Anissa Anastasia, and I'm a fourth semester student majoring in accounting at Polytechnic Negeri Medan. I have a strong interest in financial management, auditing, and taxation. Talking about taxation, the development of the taxation sector in Indonesia has undergone significant transformation in recent years. The government has implemented various policies and new systems to improve tax administration, efficiency, and state revenue. Selanjutnya adalah implementasi sistem Cortex. Pada 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan Cortex sebagai upaya modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pemeriksaan dan penagihan. Namun, implementasi awal menghadapi kendala teknis seperti ketidakcocokan data dan gangguan sistem, yang menyebabkan DJP kembali menggunakan sistem lama secara paralel sambil memperbaiki Cortex. Kendala dalam pengimplementasian ini sempat menjadi topik hangat di dunia maya dan beredar di banyak sekali platform media sosial. Seperti mari kita lihat bagaimana sih statement yang dikeluarkan oleh pemerintah menghadapi kendala yang terjadi berkenaan dengan Cortex. DPR desak penundaan Cortex dan usulkan kembali ke SIDJP. Berikut tanggapan DJP. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa implementasi Cortex tetap berjalan paralel dengan dua sistem sebelumnya, yaitu e-filing untuk SPT tahunan sebelum 2025 dan e-faktur desktop bagi PKP tertentu. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR, DPR meminta penundaan Cortex dan kembali ke sistem informasi DJP untuk mitigasi risiko. DPR juga menekankan penguatan keamanan siber dan meminta DJP tidak mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang terdampak gangguan teknis. Meskipun Cortex meningkatkan efisiensi dan transparansi, tantangan seperti adaptasi teknologi, kesiapan infrastruktur, serta edukasi wajib pajak masih menjadi kendala. Diharapkan, ke depan, sistem ini semakin stabil, mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat, dan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Just like what we knew ya teman-teman, pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Beberapa kegunaan pajak antara lain sebagai sumber pendapatan negara, kemudian sebagai redistribusi pendapatan, pengendalian inflasi, dan perlindungan industri dalam negeri. Tapi, kenapa ya pajak menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia? Kenapa ya Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar? Begini alasannya. Kemandirian fiskal. Mengandalkan pajak domestik memungkinkan Indonesia untuk lebih mandiri dalam pembiayaan anggarannya, tanpa perlu bergantung pada pinjaman luar negeri atau sumber pendapatan yang tidak stabil. In conclusion, Indonesia's tax system is undergoing a significant transformation with the implementation of Cortex. While challenges remain in adaptation and infrastructure, this modernization brings greater efficiency, transparency, and compliance. Moving forward, we hope for a smoother transition, wider accessibility, and an optimized tax revenue system to support economic growth. And that's all I can say about tax, especially Cortex. Saya Anissa Anastasia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.